Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Ada 4 unsur pembangunan identitas nasional. Yang pertama ada suku, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada agama, dan yang keempat ada budaya. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai karakteristik bangsa. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara yang lainnya. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Ada 6 faktor pembentuk identitas nasional, yaitu faktor objektif, faktor subjektif, faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor objektif yaitu faktor yang meliputi geografis ekologis dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis Indonesia, ekonomi, sosial, dan kultural bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa seperti identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberaneka-ragaman dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah diterapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, yaitu faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui, bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan.